Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk menghitung uji perbedaan dua kelompok pada data tidak berdistribusi normal. Nah, uji perbedaan antar dua kelompok pada data tidak berdistribusi normal yang biasanya kita sebut dengan statistik non-parametrik adalah dengan menggunakan non-Whitney rule. Nah, jadi perlu diingat kalau untuk menghitung uji perbedaan dua kelompok pada data berdistribusi normal, kemarin sudah kita pelajari dengan menggunakan independent sample t-test. Nah, kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka kita pakai uji Mann-Whitney U. Kemudian hasil uji Mann-Whitney U ditentukan oleh nilai signifikansinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Berikut adalah pedoman pengambilan keputusannya. Nilai signifikansi Tutel lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kemudian, jika nilai signifikansi Tutel lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi yang perlu diingat, kalau lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan. Namun kalau lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Berikut ada sebuah contoh kasus. Jadi dalam sebuah penelitian eksperimental yang dilakukan oleh guru kelas 3 SD Madujaya dengan tujuan untuk mengetahui apakah media video lebih efektif dibandingkan dengan media gambar dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk itu, guru melakukan eksperimen pada dua kelas, yakni kelas 3A sebagai kelompok eksperimental yang diajar dengan media video dan kelas 3B yang dijadikan sebagai kelompok kontrol yang diajar dengan media gambar atau Y. Kedua kelas tersebut sama-sama diajar selama 3 kali pertemuan dengan topik yang sama dan kemudian dites dengan menggunakan alat yang sama. Hasil tes pasca perlakuan adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil pasca perlakuan dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ada 15 sampel dalam penelitian ini. Kemudian berdasarkan data yang ada di atas, tugas Anda adalah sebagai berikut. A. Lakukan uji normalitas terhadap data hasil penelitian tersebut. B. Hitunglah apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan program SPSS. Baik, sekarang kita langsung mulai mengerjakan kasus tersebut. Pertama kita buka dulu SPSS-nya, kemudian kita masuk ke variabel view. Nah, kita ketik untuk variabel pertama adalah kelas. Kemudian variabel kedua adalah nilai. Desimal 0. Kemudian di sini skill. Nah, kalau sudah ya kita perlu memberikan label ya. Value. Jadi nilai, karena nanti ada nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol, jadi kita perlu memberikan label. Jadi untuk label 1 itu adalah nilai dari kelas eksperimen. Klik add. Kemudian pada label 2 ini adalah kelas kontrol. Klik add kalau sudah oke. Kalau sudah, kita langsung masuk ke data view. Nah, di sini ada sudah benar ya, pastikan ada kelas dan nilai. Kemudian kita akan mulai
memasukkan nilainya. Jadi kelas tadi ada 15 sampel dalam penelitian ini, 15 sampel kelas eksperimen dan 15 sampel untuk kelas kontrol. Jadi kita tulis 1 dulu sebanyak 15, kemudian 2 sebanyak 15 juga. Nah, kalau sudah, kita pindahkan nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol ke SPSS. Jangan sampai terbalik ya. Jadi label 1 adalah nilai kelas eksperimen. Nah, jadi kita masukkan nilai kelas eksperimen di sebelah angka 1. Kemudian untuk label 2 adalah kelas kontrol. Kita copy dan kita paste di sini. Sudah, pastikan kita sudah mengkopinya dengan benar dan tidak ada kesalahan, karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil hitung. Jadi, kalau sudah selesai, langkah pertama adalah kita akan melakukan uji normalitas terhadap data hasil penelitian. Jadi uji normalitas ini hukumnya wajib dilakukan. Yang pertama, klik Analyze, kemudian non-parametric, aplikasi dialog, one sample, ada kelas dan ada nilai. Jadi karena kita akan melakukan uji normalitas untuk nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol, jadi hanya variabel nilai saja yang kita pindahkan ke tab kolom test variable list. Nah, sudah. Kalau sudah dipindahkan, langsung klik OK. Nah, di sini ada hasilnya, hasil dari uji normalitas. Yang perlu kita lihat adalah pada kolom asymmetric to tail, di sini 0,004. Nah, sudah kita pelajari pada ketika awal menghitung uji normalitas, kalau data berdistribusi normal itu jika hasil asymmetric to tail di atas 0,05, karena di sini hasilnya 0,004, maka data dari variabel nilai tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka kita akan menghitung dengan menggunakan statistik non-parametrik. Kita kembali lagi ke kotak tadi, SPSS Data Editor. Nah, ini karena sudah ketemu tadi datanya tidak normal, jadi kita akan melanjutkan dengan menggunakan uji non-parametrik. Jadi untuk pertama, klik Analyze, kita akan melakukan uji perbedaan dua kelompok, kemudian pilih non-parametric test, kemudian legasi dialog, pilih di sini two independent sample. Nah, ada kotak tes variabel list dan grouping variabel. Kemudian untuk tes variabel list kita masukkan nilai. Kemudian untuk grouping variabel kita masukkan kelas. Kita klik define group. Kita tulis 1 pada grup 1 dan 2 pada grup 2. Kemudian klik continue. Nah, kalau pastikan di sini test type sudah diberi tanda centang untuk Man Whitney U. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini adalah
hasil hitung uji main-Whitney untuk kasus tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan hasilnya. Kita kembali lagi ke sini dulu. Nah, untuk menentukan kesimpulannya tadi sudah dijelaskan bahwa nilai signifikansi tutel apabila lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kemudian kalau nilai signifikansi tutel lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Nah, jadi sekarang mari kita lihat nilai signifikansinya di output. Kita lihat di tes statistik. Nah, di sini ada asymmetric tutel 0,000. Nah, jadi karena 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Jadi ingat, yang dilihat adalah hasilnya ada pada kolom asymmetric tutel. Di sini hasilnya 0,000. Nah, 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Oke, sekian untuk uji perbedaan dua kelompok pada data tidak berdistribusi normal. Selamat mencoba dan selamat